Intinya gini aja bang. Di preskon gak apa-apa, gak terlalu banyak bicara. Yang penting nanti tanggal 28. Apa yang berbicara? Pokoknya yang berbicara. Aku udah gak mau apa ya, kayak direndahkan lagi, udah itu aja. Setiap aku ngomong tuh takut terus bang. Kadang kalau misalkan udah ngobrol juga udah nyampe rumah suka kepikiran terus gitu. Ini dia pria kekar dan juga kasep. Dan juga dia adalah seorang jawara dari Garut. Ini dia Ande Cobra. Berlebihan. Selamat datang Andi Cobra. Biasa sekali, satu-satunya orang yang diajak podcast dia nolak. Keren banget. Tepuk tangan buat Andi Cobra. Ini gimana sih? Tepuk tangan. Oke, Andi Cobra, apa kabarnya kamu ganteng? Baik, asik, senyum-senyum. Iya, kenapa nih? Kemarin aku udah takut ngeliat kamu di konten kamu lagi bersedih. Sedih apa? Sedih disiram-siram gayung. Oh iya itu bang. Iya, itu kenapa itu kamu? Itu kecapean bang, biasa. Kecapean biasa. Namanya usaha. Tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah. Insya Allah, asik. Sekarang mah udah pede ya. Harus pede bang. Kenapa pede sekarang? Karena kan bentar lagi mau dapet ICB. Main. Berarti kamu Kim? Enggak, salah. Hah? Apa? Apa sih? Si Andi Cobra. Kamu kenapa kemarin nggak mau diundang ke sini, nggak mau? Sampai marah-marahin follower, aku takut. Oh iya. Kan orang nanya ke aku, jaden mulu, mentang-mentang adeknya dibilang gitu. Nah, terus gue bilang aja di live, ya kalau misalkan mau kalian ngomong aja sendiri ke Andi. Terus mungkin dia yang DM banyak. Betul, terus bang. dia omel-omelin. Banyak juga yang nge-DM. DM apa? Podcast katanya sembah Bang Selos. Terus? Tapi ya emang jujur ya, aku orangnya gak suka banyak bicara juga. Oh gitu. Jarang ngobrol sama orang lain. Jangan lupa yang mau samaan kaosnya sama saya, beli di Cobra Shop 33. Mantap. Iya kan? Mana coba lihat, kasih lihat. Ada. King Cobra. King Cobra. Itu dia. Promosi, kok jadi promosi? Ya nggak apa-apa dong. Oh, enjoy. Biar rame. Tapi rame ya yang mau beli kaos kamu. Alhamdulillah rame bang. Ih gila, Ya, kamu artis kali ya sekarang mah. Enggak juga Ih bang. coba elah malu. Enggak juga bang. Ih malu. Aku mah orangnya gak suka dipuji bang. Hah? Gak suka dipuji. Nggak suka dipuji. Iya, sukanya kasih duit. Ayam beren, setik mah. Kamu suka adu ayam? Enggak. Oh gitu. Ayah. Oh ayah. Duit ayah. 20 juta ayah. Insya Allah ya. Ayah enak. Gak takut dia. Abi juga ayah sih. Ayam beren. Ayah. BTW banget nih. Apa tuh? Kamu kenapa waktu itu sampai marah-marahin follower, kenapa? Kan Ya. podcast tinggal podcast. Jujur bang, saya tuh takut kalau ngobrol-ngobrol. Kalau podcast kan udah jelas ngobrol kan. Takut ada kata-kata yang menyakiti orang lain juga gitu. Padahal kalau di podcast ini tuh podcast paling aman sedunia. Gitu. Yakin 1000%. Ini kalau misalkan mau ya sebenarnya ya. Kita problem-problem elit global diselesaikan di sini mah bisa sebenarnya. Nggak usah banyak-banyak ini. Coba Donald Trump mau ke sini. Selesai perang-perang bumi ini. Gokil juga ya. Iya, gokil, goreng Berarti kikil. ini podcast nomor 1 berarti ya? Masa sih? Iya, berenan. Ini podcast nomor 1 ternyata. Ini tiba-tiba ngajak tosan. Oh iya. Mantap. Hah? Enggak, ini bukan nunjuk. Ini toilet di mana Mas? Oh iya, siap. Dia ngasih unjuk toilet. Ya. Podcast nomor 1 ini memang bener ya. Nggak, tapi kalau di sini belum ada yang blunder. Karena kan podcasternya jago nyapu. Oh, masih aman. Mau salah ngomong juga kita bisa bikin. Kita nih podcast no cut no edit. Oh iya. Oh iya. Oh kenapa jadi panik? Enggak apa-apa, enjoy Enggak aja. apa-apa. Oh enjoy aja.
Jadi kalau kemarin guys, kalau dia kan kayaknya dia nggak mau jelasin. Andi tuh kemarin lagi turunin berat. Kalau aku baca mah takut emosi kalau ngomongin lawan. Bener gak? Soalnya bener bang, pas lagi nurunin berat badan itu sekarang lagi banyak sensinya banget. Sekarang enggak dong. Sensi. Lain lagi bang. Ayo. Sian Andi. Bener emang gampang sensi sekarang. Masa sih? Iya. Gampang tersinggung juga gitu. Masa sih? Iya. Enggak, Makanya. bohong kamu. Tapi masih bisa dikontrol sekarang mah gitu. Apa yang nggak bisa dikontrol? Hah? Kenapa tuh? Nah, ngeliat Neng. Gak ada. Ih. Masih bisa kontrol sih. Oh, bisa kontrol. Apa aja yang bisa dikontrol biasanya? Banyak sih. Oh, kalau hal Abi apa kan dulu nih, hal apa dulu? Kalau Abi kan avatar. Air Abi kontrol, apa tanah Abi kontrol, gitu-gitulah. Untuk Ici sekarang yang nggak bisa Abi kontrol. bisa sih aku juga. Hah? Kamu bisa? Iya ngontrol. Ke kiri bisa? Enggak maksudnya ngontrol. Ngontrol apa sih? Ngontrol nahan lapar. Oh, nahan lapar. Iya. Karena lagi lapar bang sekarang bang. Oh, lapar. Lapar. Mau mie cap ayam kungfu? Hah? Enggak dulu deh. Enggak dulu. Disiplin. Keren. Diskontot. Artinya? Disiplin. Totalitas. Apa sih kok cerudi? Disiplin, konsisten, totalitas. Ya itu. Iya. Saya lupa. Diskontot. Sorry. Iya. Boleh diminum? Iya boleh dong. Grogi banget aduh ini. Aduh, pertama kenapa kali. iya? Orang pengen nyambung lu ngomongnya. Kita Ya, tanya makanya. yang ringan dulu ya. Tapi nih kan nama kamu Andi Ah. Kobra gitu di akte lahir Andi Kobra. Enggak. Emang Andi doang di KTP mah. Andi doang? Iya. Bohong. Seriusan. Saputranya? Itu Saputra sebenarnya ngarang sih. Asli nih. Iya. Andi doang? Andi doang. Andi doang pakai G apa pakai K doangnya? Enggak. Oh, enggak. Emang Andi. Iya. Enggak. Jadi kalau di absen nomor 1 dong kamu ya selalu? Enggak juga sih. Ada Abi ya biasanya ya, yang nomor 1. Iya Andi, iya bener ya kamu. Andi. Ini doang, cuman Andi. Simple. Iya, soalnya kata mama tuh dulu kenapa gak bikin nama panjang karena biar nikahnya simple kan itu. Nyebut-nyebutnya. Si Neng namanya siapa? Arlina Nopianti Haryanto. Nah itu panjang. Sama kalau ijab kabul juga. Panjang juga. Iya kan? Berarti yang salah siapa? Yang ada yang salah dong. Jangan salahin saya juga dong. Siap. Sorry. Enggak, jadi Saputra ngasal. Ngasal. 4-3-1-1 informasi bola. 4-3-1-1. Apa? Ngasal juga sih. Buntut togel. Iya. Buntut togel? Enggak. Kamu suka togel? Enggak. Jangan gitu, Bang. Sorry. Enggak, 4-3-1-1 ngasal juga. Ngasal juga. Nah, suka Andi Kobra 3-3. Andi Kobra 33 ngasal juga. Anjir. Bedanya beda juga. Yang penting enggak. Angka aja yang random ditaruh. Yang penting apa cepat dihafal gitu. Andi Kobra 3-3 show. 4-3-1-1 bukan formasi bola, bukan buntut togel. Bukan. Ngasal weh. Ngasal aja. 4 gak ada artinya. 4 gak ada artinya, Bang. 3 Gak ada. 1 Satu ada. apa? Dia satu-satunya. Iya. Siapa nama Neng tadi? Arlina Nopianti Haryanto. Asik. Cepet ya. Aku dengarkan. Jadi kalau Kobra nggak ngasal dong, Saputra ngasal, 4-3-1 ngasal. Kobra tuh dari mana Kobra Kalau sebenarnya? Kobra mah ada sejarahnya, Bang. Idi, berarti kita buka buku dulu nih. Bukan buku dulu. Set. Halaman berapa? Halaman. Pokoknya halaman. Udah lanjut. Kobra sejarahnya gimana? Aku udah denger tuh kalau yang di Densu, cuman kan nggak lengkap. Iya, itu udah paling lengkap itu. Jadi kamu baca ceritanya kecil. gini ya. Ya ini mau percaya atau tidak. Jadi waktu itu Nggak percaya. Oh, ya udah tuh jangan Oh iya, dikirim. bercanda. Jadi waktu itu aku lagi sekolah, masih SD, masih kecil, tidur tengah malam sama bapak. Nah, jam 12 atau jam 1 ada ular tidur di sini, muter-muter di badan aku, Bang. Oke. Nah, gitu. Abis itu saya ngintip gitu kan, ngintip terus bilang ngebisik ke si bapak, "Pak, ada ular." Nah, langsung si bapak ngeluarin jurus kungfu. Oh, kungfu. Iya. Nah, Kamunya yang ketendang. Enggak. Ularnya ketendang. Ularnya ular apa itu? Nah, sangka si bapak itu belum nyangka ular kobra karena Aslinya Kobra. ular kobra asli. Asik. Awalnya nggak langsung reaksi gini kan. Digebah-gebah gitu, dicolok-colok, dirojok-rojok.
Iya nggak apa-apa pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Garut. Dirojok-rojok pakai gagang sapu. Nah, nggak gini juga. Nah, habis itu pergi deh si ular tuh ke lemari, ke ranjang, ke apa namanya tuh? Keranjang kuning. Bukan. Ke sorolok, rongsok. Oh iya, sorolok. Oh iya. Apa itu namanya? Laci. Laci ya. Ke Sorolok. Ke dalam laci, habis itu kan digagang masuk ke situ lah ya. Habis itu dicolok-colok lagi. Dicolok-colok Nah, lagi habis katanya. itu, enggak gitu. Oh iya. Wah, ini bahaya nih. Enggak. Lu kan nanya. Nah, habis itu langsung Iya. soalnya langsung reaksi gini, Bang. Iya, langsung. I still kasep. Ya, langsung gitu. Ada ngomong gitu. Terus habis Nggak, itu dia buka begini berarti Iya, kobranya. muka. Hah? Muka Buka. gini, gede. Gini, apanya gede? Ularnya. ular. Kobra. Oh gitu. Iya. Semenjak saat itu nama kamu di kartu keluarga jadi Andi Kobra. Iya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Ini ngobrolin apa sih, bingung banget sih. Ngobrolin ular kan. Oh. Ya udah, jadi sekarang Andi Kobra gitu. Andi Kobra. Kenapa Instagramnya Andi Saputra 4311 nggak Andi Kobra aja? Ya, jadi sebenarnya ya Saputra itu saya ngikutin kakak saya. Kakak kamu namanya Saputra. Iya, karena waktu itu FB. Saputra Kobra. Enggak, Agus. Saputra Agus Agus. Saputra. Oh, Nah, Agus Saputra. Ada belakangnya kan Saputra. Jadi saya ngikutin gitu. Soalnya kan orang-orang ada punya nama, ada panjangnya. Kalau aku gak ada gitu. Jadi kayak Jadi kalau ditanya nama kamu siapa? Andi. Nama panjangnya siapa? Gak ada gitu. Masa gitu? Oh iya, jadi enak ngomong Andi gitu ya? Iya. Ya aja lah biar cepet lah. belum ngecun ya. Antara belum ngecun apa kebanyakan cutweight ini ya. Terus ini otak. Tapi Abi dulu juga pas potong berat badan waktu itu juga adalah 10 kiloan gitu ya. Abi juga jadi budak. Oh, iya. Kamu ngerasa nggak? Selain sensi apa lagi? Kalau budak mah enggak, saya mah. Nggak budak. Enggak budak. Cuma waktu itu pernah sparring kepukul ini. Bunyi Jadi bunyi terus. sampai sekarang bunyi. Nggak, jadi sampai sekarang ya. Jadi kalau ada bunyi kayak knalpot gitu kan langsung gitu terganggu si otak tuh. Oh, si otak terganggu. Iya, si otak. Disorolok. Kayak gimana ya? Kayak Oh gitu. iya. Kayak dicanggem lah gitu. Iya, Kalau iya, Sunda iya. mah. Aku kan orang Sunda juga. Oh iya. Dulu. Oh, pernah di Bandung juga ya? Pernah di Jatinangor. Kamu pernah ke Jatinangor gak? Pernah. Oh beneran? Pernah. Ngapain ke Jatinangor gitu? Ya main weh. Main sama? Kerja Oh, sambil kerja. main ya. Kerja apa dulu di Jatinangor? Bangunan. Ada proyek begitu ya? Proyek. Idi. Jadi Karena kamu emang dulu kan Cobra itu asal usulnya dari kuli, Bang. kamu jadi kuli beneran itu ya? Iya, kuli beneran. Oh my god, man. Pantas kamu kekar dan kuat. Iya dong. Ih, gila. Karena dulu juga sambil olahraga juga gitu. Makanya badan sampai berisi sampai sekarang juga gitu. Iya, iya. Jadi kamu jadi kuli tuh ceritanya gimana? Kan kamu berarti sekolah sampai SMA. Sampai SD. Sampai SD doang? Iya, karena dulu pengen pengen sekolah itu emang kurang dana juga gitu. Oh, kurang dana. Nah, Oh my god. Sekarang mau sekolah lagi? sekarang udah enggak. Udah nggak mau sekolah? Iya. Kenapa? Enak gawenya? Enggak. Hah? Sekarang ada Bang Dedi takut di ini Kang Deddy takut dimasukin bara. Iya. Tapi kan kamu mah fisik udah kuat. Fisik udah oke, paru-paru udah di bore up, tinju siap. Ya tapi masih enggak berani lah. Ah gitu. Ini jadi petinju aja. Asik. Berarti gimana kamu? Nih kan dulu kamu jadi kita sedikit flashbacknya. Oke. Jadi kamu jadi kuli bangunan umur berapa? Oh, keluar SD nggak langsung kerja sih, tapi kerja Umur 12 gitu. keluar SD umur berapa deh? 12. Ya Iya, kalau 12. sampai kelas 6, enggak Iya. tahu kamu keluar umur berapa? Iya pokoknya segituan lah. Terus keluar SD itu langsung kerja depot dulu. Depot. Iya, galon. Oh, aqua galon. Iya. Oh. Itu dapat 2 minggu. Abis itu coba 2 kerja minggu jadi tukang galon. Iya. Terus coba kerja di ini di bengkel juga pernah 1 tahun. Bengkel apa gitu? Bengkel motor. Nggak kerja sih itu mah, tapi lebih ke belajar aja cari ilmu. Gitu. Tapi lebih banyak sih kerjaannya di proyek aja gitu. Jadi Di kuli. proyek. Apa gerakan favorit apa lu itu pas lagi jadi kuli? Apa? Kamu paling suka ngapain? Ngaci, ngelas,
Sebenarnya sih gak ada yang suka ya. Gak ada yang suka ya? Gak ada yang suka. Tapi kamu jadi kuli lama? Lama. Dari umur 12 tahun sampai? Sampai tahun 2021 kalau gak salah. 2021. Iya. Pukulan terkuat di bumi ketiga berapa ya? Kapan ya? 2023. Masa? Oh iya 2023 itu. Iya. Oh, terus kamu ngonten tuh kapan? Ngonten itu pas waktu Covid. Berarti sambil nguli sambil konten. Iya. Damn man. Iseng-iseng sih. Karena dulu juga emang ada cita-cita pengen jadi artis, Pak. Karena Nah, karena apa mau jadi artis, ngeliat siapa waktu ya itu? pengen terkenal aja. Asik. Tapi sekarang kalau udah terkenal pengen jadi orang pendiam aja gitu. Ya Allah, kan Iya. bisa terkenal dan pendiam. Itu Sasuke. Kamu tahu Sasuke nggak? Gak tahu. Masa? Aku gak suka nonton anime, Pak. Kamu sukanya nonton apa? Nah, Kamu sukanya nonton apa emang? nonton tinju sih. Oh nonton tinju. Iya. Enggak, ini jadi kamu jadi kuli bangunan. Terus abis itu kamu sampai 2021 yang bikin kamu berhenti jadi kuli bangunan apa? Ya konten. Konten udah mulai menghasilkan. Ya, jadi Dapat sebenarnya tuh belum menghasilkan, tapi berusaha untuk apa ya? Untuk pindah ke zona nyaman gitu, Bang. Karena dulu nggak nyaman. gak nyaman, karena emang buntu banget dulu waktu kerja proyek tuh. Kamu dulu kalau misalnya sekali proyek itu dibayarnya gimana? Berapa gitu? Ya dibayarnya per hari paling berapa? Masih 75 kalau ya. 75.000 sehari. Sehari. Itu tergantung sih, tergantung Satu proyek proyeknya juga. bisa berapa lama? Apanya? Satu proyek lamanya sebuah proyek tuh berapa lama gitu? Itu tergantung gedenya juga sih, Bang. Misal mau bangun rumah 400 meter, 2 lantai, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi Itu gitu. susah gitu ya sih, harus. Oh, gitu. Harus sama arsitek itu langsung. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi kamu kalau misalkan ke proyek di Jatinangor gitu. Itu kamu berapa lama biasanya di situ? Kalau betah ya sampai beres Sampai beres tuh berapa? 3 bulan, 6 bulan gitu. 6 bulan ya, kurang lebih 6 6 bulan bulan gitu. Oh, Tapi kalau nggak betah ya paling coba dulu seminggu 2 minggu gitu. oh emang begitu. Iya, soalnya emang kerjaan kadang ada betah, kadang enggak gitu kan. Karena keras ya. Karena Kuli-kuli keras yang juga. lain suka. Iya, kadang kan kalau kita di proyek itu kita betah di pekerjaan, gak betah sama lingkungan gitu. Orang-orangnya kadang suka apa? Kadang ada yang suka risih juga, ada yang itulah namanya juga di proyek juga. Ditekan-tekan gitu ya. Ya gitu, ada juga yang ditekan-tekan. Kasar gitu ya. Iya, terus telat kasbon. Telat kasbon. Gak enak banget tuh ya. Gak enak banget. Udah sumpah. malah kita selalu ngitung 75.000 setiap hari gitu ya. Terus harus makan sama apa ya? Itu 75.000 gak dikasih makan. Biasanya kan kalau misalkan kuliah dikasih makan. Enggak, paling kasbon doang. Kasbon misalnya kasbon 100. Ini harus bisa nyampe beberapa minggu gitu. Kasbon 100 Iya, ribu iya. buat berapa minggu? Iya. Dulu emang ngirit banget, Bang. Jadi kalau makan juga kadang kan susah sih, Bang. Ya santai aja weh. Jadi minum. 100.000 Iya. bisa hidup berapa bisa hidup berapa minggu? Ya usahain harus bisa sampai 1 minggu gitu. 100.000 1 minggu. Jadi biar pulang bisa bawa uang juga gitu. Aslinya gitu. ini Asli. 100.000. Tapi kan sehari 75.000. Iya, tapi kan di situ kan Ditahan-tahan. Ditahan-tahan. Jadi Supaya- supaya apa megang duit pas pulang aja gitu. Aku gak bisa, Bang, kalau ngomongin masa lalu. Iya, ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya kalau aku pribadi bukan terlalu mau gali-gali banget, cuman aku tuh kayak pengen lihat juga perjalanan kamu. Kita kan kenal udah lumayan lama ya, 2023. Aku inget banget dari kamu bikin video legendary itu mecahin genteng, terus Oh, tiba-tiba Ayas Corna, terus ke Jakarta mau main pukulan terkuat di bumi ketiga. Iya, iya. Sekarang udah perebutan sabuk ICB. Alhamdulillah. Jadi kayak ini pasti bukan cuman jadi inspirasi buat aku dan orang-orang di sini sih. Ini kan pasti ditonton. Jadi banyak orang yang bisa mecahin mimpinya yang mungkin dulu kayak banyak orang hidup dari zona nyaman jadi mau keluar dari Jadi nyaman. dari zona nyamannya, malah seorang Andi Cobra lulus SD malah nyari zona nyaman. Itu kan satu hal yang aku juga baru dengar gitu. Terus biasanya kalau misalkan sekali proyek kalau betah gitu
pulang ke rumah bisa bawa duit berapa? Nggak tentu sih bang. Kadang kan kalau di proyek kan aku kadang pulang seminggu sekali, kadang 1 bulan gitu. Tergantung apa ya jarak jauhnya juga gitu. Kalau misalkan kerja dari rumah ke Jakarta gitu, paling sebulan sekali usahain pulang. Bawa duit 1 juta, paling 1,2 juta gitu. Gitu. Sebulan, iya. Sebulan. Ya. Tapi sekarang kan lihat Andi Cobra, tepuk tangan dulu dong. Sekarang sekali endorse berapa Andi Cobra? Ngeri lah ya. Alhamdulillah. Terus sekarang rezekinya banyak yang seneng Andi, banyak yang terinspirasi juga sama Andi. Karena aku pikir tuh kamu nguli-nguli buat kamu sendiri. Aku nggak tahu kamu kerja kuli beneran sumpah. Emang nguli bang. Iya emang apa ya. Yang pertama emang aku tuh orangnya pengen mandiri juga gitu. Karena kan emang saya dilahirkan dari orang sederhana gitu. Jadi gak mau repotin orang tua juga. Keren. Gitu. Mantap tuh. Ini mah butuh apresiasi lebih lah. Maksudnya hidup banyak orang yang hidup berkecukupan aja tuh merasa hidupnya susah. Apalagi orang yang gak berkecukupan gitu loh. Jadi tapi kalau sekarang kamu gimana? Maksudnya kamu nyangka gak sih dulu jadi kuli, jadi tukang antar galon, terus sekarang di titik ini kamu nyangka gak? Gak nyangka sumpah. Menurut kamu itu karena apa? Kamu bisa sampai di titik ini? Ya mungkin karena apa ya? Karena yang pertama keinginan juga sama apa ya? Sebenarnya sih keinginan aja sih. Keinginan terus dicapai gitu. Dan perjuangan juga itu emang berat juga sih Pak prosesnya. Susah diceritain satu-satu ini. Asik. Susah juga. Panjang kalau diceritain. Tapi seneng lah sekarang udah punya mobil ya. Alhamdulillah Pak. Ih gila, udah sekarang mau bolak-balik kemana gampang ya. Yes, Duh, Andi tuh lucu guys. Dulu dia menang audisi pukulan terkuat di bumi ketiga, disuruh ke Jakarta takut. Kenapa takut sih? Takut gak biasa apa ya? Ketemu orang banyak gitu bang. Minder ya, insecurean juga. Insecurean. Insecurean. Izin minum ya bang? Iya boleh. Minum aja izin. Iya. Terus. Kenapa? Aneh banget. Padahal. Gak tahu ya. Emang susah kalau ngobrol sama orang yang baru kenal tuh juga. Gitu. Kenapa? Aduh masih pengen nangis saya sorry. Oh masih pengen nangis. Ya kamu kalau mau nangis nangis aja. Tapi kalau menurut aku tuh kamu itu tuh air mata, bukan air mata sedih, sebenarnya itu air mata perjuangan dan kita harus bisa membanggakan itu gitu. Itu air mata yang jatuh bukan karena kamu menyedihkan sesuatu atau kondisi kamu yang lama. Aku juga kayak gini tuh. Ya aku juga yakin kamu nggak mungkin di titik ini kalau misalkan kamu tuh nggak memang usaha. Kalau denger cerita-cerita yang lain, Ungke juga sedih banget tau. Iya. Itu sampai nyari ikan di tempat sampah. Oh iya. Nyari ikan di tempat sampah, makan sama belatung. Itu nggak ada kebayangnya. Aku juga dibilang aku nyampe titik ini juga bukan dari orang yang kaya. Aku tuh cukup sederhana, hidup kontrak sana sini, ngikut mama juga cuman sendiri. Ya cuman tetep lah nggak bisa dibandingin. Dan ketika aku sampai titik ini juga kadang kalau air mata itu jatuh itu memang harus dirayakan. Jadi santai aja. Kalau mau ya maksudnya kalau mau dibandingin, aku nggak pernah sesusah kamu sampai harus jadi kuli, nggak sekolah SMP, nggak sekolah SMA. Puji Tuhan mamaku gadein aku sampai aku bisa kuliah. Ya Andi di titik ini mah gila, berapa banyak orang yang bisa sampai nembus ke segini tuh nggak banyak gitu loh Andi. Jadi nggak perlu malu sama air mata itu. Air mata itu air mata perjuangan. Jadi bukan air mata sedih yang harus ditahan-tahan gitu loh. Dibilang gak sedih, dah emang sedih bang. Itu air mata sedih bang. Air mata sedih ya? Iya. Tapi kan sekarang itu mestinya satu hal yang kamu bisa banggakan. Iya betul juga sih. Jadi mau nangis? Pengen nangis juga sih. Iya gak apa-apa nangis aja. Terus apalagi kamu yang bikin kamu sedih selain masa lalu kamu yang begitu, apalagi emang? Banyak sih bang. Sedih semua ini ceritanya nih. Iya gak apa-apa. Ceritanya mau mana dulu nih?
Ya nggak tahu nih kan kamu jadi lulus SD. Iya. Kamu tuh dulu memang mau langsung kerja karena mau jadi mandiri apa memang sebenarnya masih ngarep juga sekolah gitu? Enggak, emang udah mau mandiri aja gitu. Oke. Karena kalau sekolah kan aku mikir orang tua itu Beban. Apa ya? Iya, beban juga gitu kan. Kakak kamu sekolah? Kakak aku kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Enggak sekolah juga. Kamu tinggal bareng tapi sama kakak kamu? Udah misah sekarang. Jadi yang di rumah tinggal aku aja. Yang lain pada kerja gitu. Di Adik sama Jakarta. kakak. Di Bandung. Oh di Bandung, Bandung kota. Terus? Udah gitu aja paling. Oh gitu aja paling. Udah cukup sampai sini. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kamu mau nyaman cerita, ya ceritain aja gitu loh. Maksudnya kita juga bukan nyari simpati, bukan ini. Kamu tuh kayak tenang, let it flow aja, let it flow. Bikin nyaman. Bukan berarti kayak kamu tuh nyari kesedihan, nyari apa gitu. Kayak apa yang ada di dalam hati yang pengen keluarin aja, santai weh. Oke. Siap. Karena sebenarnya nggak ada yang perlu merasa malu, nggak ada yang perlu disedihin lagi gitu loh. Maksudnya ya memang itu air mata perjuangan ya Neng. Gimana Neng? Tuh lihat. Kamu kok nangis juga sih? Iyalah. Hah? Karena dia adalah wanita yang kamu perjuangkan. Taruhan. Kalau ntar nikah beneran, nikah nggak? Nikah harus. Kapan? Nanti. Karir dulu sekarang. Karir dulu. Iya. Iya. Bayangin maksudnya kalian udah 3 tahun tuh berarti 2022 ya? 2000 berapa deh? Lupa juga. Soalnya jadian juga tanggalnya ngarang. 4311. Ngarang juga. Kamu lapar gak? Aku lapar. Nikung, lapar mau makan jadan. Enggak gitu. Kok jadi ke situ tuh? Kamu kan berat masih 58 59, pastiin. Kamu mau makan gak? Enggak. Yakin? Yakin. Ya udah. Kamu mau makan nih? Nanti aja. Oh ya udah kalau begitu. Ya udah lanjut yang tadi. Yang mana nih? Ya nggak apa-apa. Kamu kalau mau cerita. Kalau kamu nggak nyaman cerita juga nggak apa-apa. Tapi maksud aku tuh apa yang kamu ceritain ini bukan cuman berguna buat ngelepasin apa yang ada di dada kamu, tapi ya bayangin berapa juta orang yang bisa terinspirasi sama kamu, cerita hidup kamu gitu. Maksudnya ya terserah kamu sih sisanya. Jadi kayak nggak usah terbendung gitu. Jadi bendungannya tuh dibuka gemboknya gitu. Jadi biar kamu tuh lebih lepas. Jadi nanti kamu gak minder lagi. Jadi kamu nanti gak ngitung-ngitung hal yang sebenarnya mungkin gak kejadian gitu. Tapi susah itu ngilangin minder, Pak. Kenapa? Gak tahu, aku suka minder aja. Apalagi kalau lingkungannya beda sama aku gitu. Yang maksudnya lebih berkecukupan gitu-gitu. Iya, betul. Apa sih rasa mindernya tuh? Gak tahu, kayak kurang percaya diri aja gitu. Kadang makanya sekarang tuh apa ya, gak terlalu banyak teman tuh gitu. Emang susah untuk berteman gitu. Susah untuk berteman karena minder. Ya karena minder juga gitu. Apa yang paling pertama kali bikin kamu tahu ini tuh sinyal, oh ya nih gue minder nih, kayaknya gue jadi gak nyaman gitu. Itu kenapa, kalau ngapain? Kalau apa ya, susah juga sih. Misal nongkrong. Ya nongkrong juga gitu, suka minder. Karena apa biasanya? Karena obrolannya, karena orangnya, karena kebiasaan dia beda jauh. Karena mungkin dulu waktu kecil suka dibully juga kali ya. Karena? Ya karena gak tahu orang-orang pada ngebully aku, emang kenapa ya? Padahal kamu ganteng. Enggak juga. Berotot. Enggak ganteng. Masa gak ganteng? Ganteng gak Neng? Ganteng. Cie, orang ganteng kata Neng. Ya gitulah, mungkin karena apa? Karena dulu sering dibully waktu sekolah, jadi sekarang jadi kayak gini. Kalau kata orang Sunda meger kalong merenya. Geger kalong iya. Geger kalong di Bandung. Gak bercanda. Terus jadi maksudnya aku kepo aja, yang bikin kamu minder tuh apa gitu. Maksudnya kalau aku dulu aku juga pas lagi udah berbisnis terus kayak ngelihat orang banyak yang kayak aku udah pernah ngelihat orang dari yang susah banget sampai yang sampai yang konglomerat gitu ya, memang beda-beda, tapi itu tuh cuman perlu di kalau bahasa Indonesianya tuh
diketahui aja gitu. Kalau bahasa Inggrisnya di acknowledge. Jadi kayak oh ya memang mungkin mereka kebiasaannya seperti itu. Tapi kita stay aja karena sebenarnya setiap orang itu punya nilainya masing-masing. Iya, karena aku mah kalau misalkan nongkrong tuh kayak apa ya, perasaan tuh kayak suka apa kayak merasa terrendah gitu. Aku tuh jadi ya itu gak pede di situ. Suka direndahkan gitu, kayak suka direndahkan. Sampai gitu. sekarang? Iya. Nah gitu. Gak tahu. Makanya sekarang tuh sendiri di rumah juga. Menyendiri. Kamu suka menghindari masalah juga ya? Ya, itu juga. Karena orangnya gak mau ribet, Pak. Jadi pas lagi digituin merasa direndahkan daripada jadi emosi jiwa. Ya udah hilangin aja gitu, gak usah dipikirin gitu. Itu juga sebabnya kamu makanya kemarin pas lagi emosi-emosinya, sensi-sensinya gak mau podcast gitu kan? Gak juga gitu. Iya, aku udah tahu kamu. Kan kita kenal udah lama. Iya. Jadi aku melihat lah, mempelajari walaupun gak kenal-kenal banget. Mungkin yang paling kenal kamu Neng, papa kamu, ibu kamu. Tapi ya aku harap sebenarnya kamu kan karirnya masih lebih panjang lagi. Apa yang kamu akan dapat di depan itu tuh, kamu tuh orang kayak gini tuh udah pilihan Tuhan tau gak? Kalau orang-orang yang bisa sampai hidup ekstrim gitu tuh pilihan Tuhan tau. Oh iya. Itu udah ada di garis tangannya. Jadi 28 Juni dari kamu lahir itu beneran. Kok ketawa? Jadi kamu dapat ICB nggak dapat ICB, kamu lawan Jaden, pukulan-pukulan yang kamu akan keluarkan itu tuh semua udah ada, udah tertulis. Udah dicatat ya. Lah, apa nggak kurang random dari kuli jadi petinju influencer? Iya, bersyukur ya. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu loh maksud aku, perasaan itu yang kamu mestinya rasakan. Jadi kamu nggak perlu minder, nggak perlu sedih gitu. Oke. Jadi kamu harus bisa bedain yang mana air mata, ini air mata perjuangan sama air mata sedih. Sedih tuh kayak orang tuh sedih gitu. Ngerti gak sih? Kayak dirasa-rasa kalau sedih. Ini kan kamu gak dirasa-rasa. Kamu lawan terus. Gak usah dilawan kalau yang kayak gitu. Jadi kamu tahu perasaan yang mana yang kamu mau lawan. Perasaan mana yang kamu dibiarin gitu. Jadi gak apa-apa. Let it flow. Aku dulu juga orang yang susah nangis. Tapi hampir semua aku nangis tertangkap kamera. Bion 3. Kan ada aja masalahnya Bion 3. Internet mati 2 jam. Orang gak jadi main. Iya itu. Aku waktu itu udah pemanasan, Pak. Itu dia tuh. Oh, Malah. mau naik lawan Uncle Kong maksudnya? Enggak. Kan waktu internet mati kan itu mau main ya dia. Iya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang bahkan aku pikir juga nggak mungkin itu, buset. Nggak mungkin daerah Senayan itu tuh sebenarnya bisa dibegitu-begituin tuh nggak mungkin. Tapi ya Udahlah, lupakan lah ya. Tapi ya kayak gitu-gitu. Jadi makanya pas lagi aku udah sampai ujung acaranya selesai, orang bersorak-sorai kayak gitu ya, aku sedih. Itu air mata perjuangan aku biarin. Gitu. Tapi mantap sih. Maksudnya itu tuh ya air mata yang langka gitu. Itu air mata yang gak bisa diulang. Gak bisa dirasain lagi gitu. Paham. Jadi ketika itu datang biarin aja. Oke. Ya gak Ces? Mantap Ces? Dapat motivasi nih deh. Asik. Enggak, supaya kamu gak bingung yang mana yang harus kamu karena gini, yang paling jadi PR kita sebagai manusia, apalagi kamu kan ngejalanin hal-hal yang mungkin kamu juga gak bisa cerita sama orang. Betul. Karena kan jalur karir kamu mau cerita sama teman-teman kamu yang kuli bingung, nggak relate, maksudnya nggak nyambung gitu loh jalan hidup kamu. Kamu mau ngobrol sama petinju influencer lain, kamu mau lawan semua ya kan? Enggak juga. Ibarat kata kamu nggak akan bisa ada yang relate sama kamu dan itu tuh cuman orang-orang pilihan doang yang bisa ngerasain kayak gitu. Sama kayak aku juga nggak pernah nyangka sampai di titik ini dan aku juga sering ngerasa kesepian, sering ngerasa ngobrol sama orang ya gue juga bingung nih mau cerita sama dia juga. Cerita kadang tetap cerita tapi nggak dapet feedback gitu kan kalau cerita kita ngerasanya pengennya dapat feedback. Iya, maksudnya oh ya jadi terasa terisi gitu kan. Ya gitu-gitulah. Jadi kalau besok-besok mungkin kalau memang ada orang kamu nyaman ya sama si Ade, si Neng ya kamu cerita semuanya tuh nggak apa-apa, harus dibiasain. Jadi kadang tuh nggak ada yang tahu belenggu-belenggu itu malah bikin kita tuh jadi nggak sehat gitu. Karena kan semua kesehatan dari sini. Gitu. Kasep. Siap, terima kasih.
Jadi aman? Aman. Aman sekarang rasanya apa? Lebih lega lah. Asik. Mantap, Iya. guys. Asik mantap. Tapi berarti kamu tuh boxing benar-benar semenjak Beyond 2 ya? Pukulan terkuat di bumi, habis itu kan persiapan Beyond 2 kan? Itu, semenjak itu. Iya, sampai sekarang. Dulu tuh kamu latihannya gimana sih? Beneran tanpa pelatih tuh? Ya. Asik. Iya bang. Dulu Tapi tanpa kamu pelatih. gila yang maju aja ya? Karena emang gimana ya, adrenalin kali ya. Adrenalin. Iya. Dan kamu tuh nggak jatuh loh. Maksudnya bener-bener jujur ada 1001 alasan buat kamu jatuhin badan sebenarnya kan? Gak tahu ya, lupa di situ. Lupa. Lupa. Tapi menurut kamu main bagus gak Beyond 2 lawan Ungke begitu? Yang Jelek. jauh lebih berpengalaman. Jelek. Oh, udah tahu jelek mana, Iya. bagus mana sekarang Iya. ya? Asik. Jujur Pak, itu emang apa ya, berat banget sama waktu lawan kakak Ungke, ditambah gak ada pengalaman. Ungke kan tinggi ya, jadi jangkauannya jauh gitu. Ya udah, dalam hati, ya udah yang penting bisa bertahan sampai ronde 3 katanya gitu. Terus pas lagi udah tahu kalah perasaannya apa? Ya kalah ya sedih juga gitu, karena ya emang latihan juga kan, pengen menang gitu tapi kalah gitu. Gak sesuai ekspektasi juga gitu. Terus kamu latihannya waktu itu gimana itu? Waktu lawan siapa? Kakak Ungke. Kakak Ungke. Latihan autodidak bang. Otodidak, Cuma YouTube gitu. Apa? Dari YouTube. Iya dari YouTube. Cuma waktu itu aku ada teman juga yang di Bandung. Waktu apa ya, dua minggu mau tanding, nah baru ke Bandung persiapan. Tapi nggak fokus. Karena waktu itu bapak aku lagi sakit bang. Iya jatuh kan. Jadi ya pulang pergi juga gitu. Udah gitu. Matanya keringetan kali ya? Keringetan wae. Pokoknya berat pak, apa kalau nyeritain waktu perjuangan lawan kakak Ungke mah. Karena emang banyak problem juga gitu. Ya gitu lah. Tapi kan akhirnya lewat. Akhirnya lewat. Dapat pelajaran. Dapat pelajaran alhamdulillah. Langsung persiapan. Iya, Beyond 3. Beyond 3. Gimana itu persiapan Beyond 3? Waktu persiapan Beyond 3 juga sama sedih juga pak. Kenapa? Karena emang apa ya. Waktu itu gak ada kenalan juga ya, gak ada pelatih gitu. Pelatih ada di rumah juga di kampung ya. Cuma dia lagi persiapan waktu itu di Bali. Nah makanya waktu itu aku latihan juga di YouTube juga gitu. Di YouTube. Nah alhamdulillah nanya Bang Selos. Iya. Iya diarahin. Iya, aku tuh sebenarnya kalau aku tuh gampang orangnya sebenarnya kalau kamu berkomunikasi sama aku tuh bisa langsung bantuin kamu. Akhirnya latihan lah di Rewa. Iya. Iya, latihan di Rewa, ketemu Coach Andri. Sekarang mah udah kayak bapak sama anak ya, apa sama abang sama adek? Udah kayak apa ya, abang sama adek. Tapi Coach Andri sih gokil sih, bagi badan, bagi waktu. Terus Beyond 3 menang. Apa perasaannya? Perasaannya senang banget. Senang banget. Iya. Saking senengnya itu sampai joget-joget kan. Itu kan. abis itu ring aku bunting. Abis itu ring aku begitu. Jadi 2 ring. Ih. Masa? Enggak. Beneran? Karena dia apa? Karena Tapi jadi cuan sih kan. Tadinya mah nyewa ring 1. Terus balikinnya 2. karena apa itu? Di end. Selebrasi. Andi. Ngeri ya. Ngeri. Iya itu seneng banget pas. Senang sumpah. banget. Kamu langsung ada playstyle-nya tuh, inviter ya kan? Iya. Straightnya tajam. Itu sebenarnya sih belum ini pak, belum maksimal. Belum kemarin itu. maksimal, jadi masih jelek. Masih jelek kemarin Ush, itu. Ini nih. Karena obrolannya emang gua udah tahu nih mau kemana. apa? Soalnya apa ya? Kemarin juga waktu tanding sama yang Beyond 3 itu tekniknya belum keluar semua pak. Baru peristrike doang itu. Peristrike. Iya, tapi modal peristrike. Peristrike aja KO gitu. Enggak gitu. Ya gitulah pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang persiapan lagi buat Beyond 5. Iya. Sebenarnya banyak kan yang ngomong kan. Mm-mm. Selos ini pilih kasih. Katanya Andi sampai turun 10 kilo gitu. Kenapa tahu nggak kenapa aku percaya kamu bisa turun 10 kilo? Kenapa tuh? Yang pertama aku tahu hati kamu.
Oke. Karena kan aku maksudnya penilaian aku tuh penuh dari kamu Beyond 2, Beyond 3 terus sampai ke sekarang. Terus itu yang pertama. Yang kedua, aku yakin kamu tuh aku pernah ketemu kamu di berat 58 soalnya. Pukulan terkuat di bumi ketiga. Oh iya yang waktu itu. Iya, jadi aku percaya ya walaupun waktu itu kamu lagi bulking Lagi banget bulking, ya. iya. Ya aku juga nggak tahu jadwal kamu kapan bulking, kapan cutting kan. Iya. Jadi pas lagi kamu 67 aku juga kaget, tapi ya mau gimana pun buat aku ini waktu yang tepat buat kalian berdua. Terus aku pikir waktu itu Beyond 4 kan November ya. Dan aku kan sebelum November aku juga udah ngomong kan sama kamu. Ini tuh kamu cuma tinggal nunggu lawannya doang kalau mau buat ICB. Bener gak aku ngomong gitu? Terus tiba-tiba Jaden call out ICB. Iya, sebenarnya tuh Bang, waktu itu aku lagi persiapan juga yang Abang waktu itu ngomong buat Belanda. Karena, jadi sebenarnya gini guys. Jadi atlet-atlet yang di Beyond itu influencer fighternya itu banyak yang mau lawan kayak Uncle Kong kemarin tuh sebenarnya hampir main juga di USA. Terus Andi itu sebenarnya hampir main juga. Promotornya seneng ngelihat kalian main, tapi yang problemnya nggak ada yang berani nampung. Kenapa itu? Terlalu keras yang main di Beyond influencer fighternya gitu. Jadi berarti itu alasannya. iya. Pantes. Tapi kamu nggak sadar emang yang main di Beyond walaupun influencer kelasnya semua ngeri-ngeri. Kalau yang lain sih emang keras-keras. Oh kamu nggak keras? Enggak. Aja. Biasa aja. Aja begitu. Biasa aja. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Kenapa merendah begitu? Emang gak suka dipuji aja gitu. Ya elah. Gak suka Bang. Waktu barang Bang Nesu juga dipuji terus ya ada ya. Gak bisa. Tapi kan kalau misalkan nggak keras nggak mungkin ngerebutin ICB. Nggak mungkin di ACC. Ya mungkin itu yang aku gak tahu. Iya, nggak tahu. Tapi kan kalau kamu tahu yang kemarin jelek berarti sekarang jauh lebih bagus dong. Biasa aja. Alah. Tadi bilang jelek, maksudnya jadi sekarang masih jelek masa? Sebenarnya tuh gimana ya? Mungkin orang lain lihatnya banyak perubahannya, tapi aku lihat ya aku tuh biasa aja gitu, gak ada perubahannya, kayak sama aja gitu. Apa sih itu? Sosialnya makanya waktu Bang Selos ngajak potes gue juga gak mau karena itu apa sih spesialnya Cobra gitu. Jadi bingung juga. Iya. Cobra mana ada kembarannya tuh atlet MMA. Siapa? Kamu mirip Jimmy Steve. Oh iya. Ya, elah orang banyak ya kembarannya? Iya. Enggak lah, enggak banyak, itu doang sama. Gak tahu aku. Emang ada yang mirip lagi sama kamu? Gak ada sih. Nggak ada. There is only one Cobra. Ih. Edit ular dulu dong. Edit ular. Pengen diedit. Oh, pengen diedit. Oh ya, kamu mau diedit apa? Kamu ngomong aja nih di sini. Hah? Pengen diedit apa? Edit apa deh? Nggak tahu. Mau jadi Cobra. Cobra. Mau ada gininya. Cobra bisa Cobra. Bisa. Ajakin. Gitu, kamu gitu. Yakin? Yakin. Asli teriak boleh? Boleh. Jadi ular nih. Naon sih siang. Iya bisa, itu aman. Ini semua yang di sini tuh bisa jadi apa aja. Gokil Ini ya. sekarang aku lagi jadi bapau. Oh iya. Iya, bapau ngomong. Bapau. Bener. Kamu nggak lihat? Bapau? Iya. Bapau tuh yang? Ya nonton di rumah ngeliat aku jadi bapau sekarang. Oh iya. Iya, sekarang udah balik lagi. Nah, gitu. Bisa gitu ya? Bisa, apa juga bisa. Semua itu bisa. Nah, pertanyaannya, seberapa berat sih latihan buat ini? Apa sih yang kamu kerahkan? Kalau dibandingin sama persiapan sebelumnya ini lebih berat Pak. Karena apa? Karena persiapannya lebih lama waktunya. Kalau waktu persiapan lawan Kakak Ungke sebulan autodidak, 2 minggu di Bandung. Itu pun nggak konsisten. Terus waktu lawan Kalisrok itu persiapan sebulan setengah 2 bulan ya, kurang lebih lah. 2 bulan setengah lah, kurang lebih. Sebulan setengah. Masa? Iya, 2 bulanan kalau nggak salah. Ya pokoknya kurang lebih segitu lah. Dari November ke 22 Juni. Enggak lah, lumayan tahu kamu. Ya pokoknya segitulah sekitar. Nah sekarang paling banyak 6 bulan ya kayaknya. Iya, dua-duanya 6 bulan latihannya. Iya sekarang 6 bulan. Gimana? Capek banget. Capek banget. Capek. Tapi menurut kamu bakal worth it nggak nanti? Hah? Bakal terbayarkan nggak?
Harus. Wih gila. Cuman dia doang orang lebaran silaturahmi ngupload foto. Sampai Jumat di pertandingan. Klarifikasi. Naon itu kenapa? Sebenarnya ya, aku orangnya kan gak enakan. Saking gak enakannya aku izin dulu sama Jaden. Oh coba. Iya. Kenapa kamu waktu itu mau ngupload itu pas lebaran? Ya pengen aja gitu kan. Silaturahmi. Silaturahmi dulu. Apa pesan apa emang yang mau dikasih ke Jaden? Gak ada pesan apa-apa sih. Gak ada. Itu kan pesan pertama kali kamu mengirimkan sinyal bahwa ini gue udah ready nih. Kan di bulan puasa juga kamu dapat 57 pertama kamu. Ya. Bener kan? Di bulan puasa juga kamu mungkin latihannya berasa paling kerasnya. Terus akhirnya kan lebaran. Apa itu yang mau dikirimkan sinyal itu apa? Gak tahu, gak ada bang. Ya elah, kok nahan-nahan. Asli kan? Apa sih? Jujur sama aku tapi. Apa? Walaupun 6 bulan kalau lawannya bukan Jaden kamu latihan sekeras ini gak? Kayaknya enggak. Soalnya pastinya kalau misalkan bukan lawan Jaden, pastinya nanti main di berat badan aku. Di 60 61 gitu. Dikarenakan lawannya Jaden ya. Jadi gini lah, latihan lebih jauh gitu. Tapi selain berat badan, ada yang kamu waspadai nggak dari teknik-teknik Jaden? Jujur ya. Sebenarnya aku tuh belum terlalu memperhatiin Jaden juga, karena aku kan kemarin-kemarin emang lagi fokus program juga gitu. Ya paling aku suka lihat di komentar-komentar kata netizen aja. Footwork sama IQ-nya bagus gitu. Setuju nggak? Dibilang setuju, karena aku juga gak bisa ngeremehin Jaden karena dia kan lebih pengalamannya lebih jauh dari aku gitu bang. Oh banyaknya pertandingan. Banyak pertandingan sama emang jam terbangnya juga emang jauh sama Jaden kali. Kan sama-sama dari Beyond 2 kamu. Iya tapi kan gak tahu di belakangnya Jaden latihan apa, udah latihan apa belum gitu. Oh kelihatannya gak latihan? Ya, latihan tuh. Ya gitu. Dia tuh terselubung. Jujur pas kalau tahu Jaden nggak latihan kamu senang apa sedih? Sedih sebenarnya Pak. Karena apa? Karena apa ya? Masa aku latihan capek-capean dia kayak gak latihan gitu. Jadi, tapi kalau ternyata dia latihan? Aku seneng banget Pak. Seneng banget. Karena kita sama-sama totalitas dan nanti kasih pertunjukan yang bagus nanti di Beyond 5. Ini baru Adi Cobra nih. Udah mulai ada satu hal yang dia mau omongin mau keluar. Kayaknya air udah mau habis tuh. Oh belum. Udah dikit-dikit. Udah latihan minum Katwet guys. Nih kalau minum Katwet tuh kayak gini guys. Basa-basain bibir doang. Bener. Terus apalagi yang ini yang menurut kamu kamu pengen Jaden keluarin gitu? Keluarin apa dulu nih? Ya nggak tahu mau keluarin apa. Ya pokoknya dari aku ya pengennya Jaden tuh latihan aja gitu. Oh gitu. Udah meskipun aku juga tahu pasti latihan gitu. Cuma kan dia nggak tahu sekeras apa. Iya gitu. Tapi kan kalau misalkan ada postingan jadi kan apa ya? Jadi lebih enak gitulah lihat. Oh iya. Enggak juga. Arah mainnya mau kemana gitu kan? Enggak soalnya kan cukup kontras ya. Maksudnya dia si Jaden latihan gak dikontenin. Kalau kamu kan latihan hampir semua orang Indonesia tahu lah kamu latihan itu seperti apa. Terus kayak emang apa? Jadi kamu perasaannya apa ketika dia sembunyi-sembunyiin tuh? Menurut kamu pesan apa yang dia mau kasih ke kamu? Apakah emang biar kamu nebak-nebak kah? Ya mungkin gitu. Ya kamu ngeliatnya gimana? Lihatnya kebiasa aja. Takut salah gitu sih. Lihatnya kebiasa aja gitu. Biasa aja. Oh, ya jadi udah. biasa aja. Yang enggak biasa juga gitu. Tapi ya yang penting ya nanti kasih pertunjukan yang bagus aja nanti di Beyond 5 aja gitu. Seberapa yakin kamu menang? Kalau untuk sekarang 75-70-an lah kurang lebih. Berarti chance dia buat menang 30% di kepala kamu. Mungkin menang dong bang. Kamu mungkin menang? Berarti 100% kamu yakin? 100% yakin. 100% yakin. Kenapa tadi dari 70 dari 75, 70 terus ke 100? Karena 70 karena sekarang masih banyak waktu buat improve, buat ngelatih segala hal yang kekurangannya dan nanti 100% nanti di 28 Juni. 28. Live on pay-per-view di Video Tenis Indoor Senayan. Asik. Menurut kamu apa yang paling berbahaya dari
Andi Cobra pas lagi persiapan ke Beyond 5 ini? Kalau aku dulu, aku rasa aku nggak ada yang spesial banget, tapi yang paling spesial mental aku dulu. Kalau sekarang kamu gimana? Kalau sekarang? Buat apa tuh? Yang menurut kamu, kan gini, setiap training camp kan biasanya berasa banget apa nih yang paling improve gitu. Kalau itu mah lebih ke game plan gak sih, Pak? Game plan? Iya. Ya maksudnya gak perlu diceritain gak sih? Oh, ya bukan game plan, game plan. Jadi kayak kamu perasaan dirinya tuh apa yang paling improve gitu, ngerti gak sih? Mental sih, lebih ke mental. Iya itu maksud aku. Jadi apa yang kamu rasain? Bedanya tuh apa mentalnya pas lagi persiapan? Mau dapetin sabuk kan beda. Dulu gak dapet sabuk, sekarang dapetin sabuk. Sekarang harus turun 10 kilo. Terus sekarang maksudnya harus memastikan dengan semua skillnya Jaden, footwork, IQ, misalkan speed atau stamina dan lain-lain itu, kamu kan harus tutup semua untuk kamu bisa memastikan 100% menang gitu. Apa yang improve banget mentalnya tuh arahnya kemana sih? Tapi untuk sekarang sih lebih ke adrenalin sih, Pak. Adrenalin? Adrenalin ya. Naik Apa yang terus. kamu rasain? Apa yang kamu rasain? Greget. Greget? Sampai geremet-geremet gitu gak? Enggak. Oh, belum berarti. Lebih ke sakit sih. Sana. Cut. Gak di-cut kan, no cut na edit. Bahaya. Enggak. Oh gitu. Adrenalinnya naik. Naik adrenalin. Kadang naik. Kobranya naik. Enggak. Gitu lah. Terus maksud aku bukan coba bongkar game plan kamu ya. Maksudnya jangan salah mengerti. Aku tuh cuman pengen tahu dari seorang, karena kan mental atlet yang baru debut, yang lagi di tengah karirnya menjaga kemenangan, sama yang udah dapat kesempatan buat perebutan sabuk itu beda. Nah, aku pengen coba pelajarin kalau untuk kayak kamu nih, perebutan sabuk. Ini kan ibarat kata kelasnya influencer, walaupun memang liganya udah besar di dunia. Betul. Apa sih perasaan kamu gitu ya, kayak mental apa yang terbentuk gitu? Apa ya, bingung juga nih. Tapi kamu tahu kan mau jawab apa sebenarnya? Cuma susah untuk diucapin gitu. Iya. Aku juga ngejelasinnya ini susah nih. Susah ya? Iya. Karena aku kalau game plan emang itu kamu harus keep that to yourself gitu. Jadi maksudnya kamu jaga baik-baik karena ya itu yang bakal jadi surprise 28 Juni. Aku juga gak mau tahu game plan kamu. Tapi kenapa orang-orang suka ngomongin game plan? Iya. Mungkin buat mengecoh. Aku nggak tahu ya. Aku juga pas lagi face to face yang aku ngomongin cuman ini mental. Jadi kalau misalkan pukulan pertama gue yang gue yakin bisa kawin lu, gak bisa kawin lu, gue kasih yang kedua. Kalau nggak bisa gue kasih yang ketiga. Kalau nggak bisa gue kasih yang keempat. Kalau nggak bisa gue kasih ke yang kelima. Sampai seterusnya. Tapi gue pastiin dia KO gitu. Itu mental yang aku bangun. Real. Oke. Tepuk tangan dulu. Tadinya udah 2023. Tadi udah 2023. Enggak, ya aku mau nanya karena aku ngelihatnya kamu juga mengirimkan pesan begitu, karena beda juga aku ngelihat pas kamu lawan di Beyond 3 sama sekarang. Sekarang kamu nahan-nahan, kamu kayak nggak mau menimbulkan rasa gregetnya Jaden. Enggak. Karena aku tahu itu sebenarnya kamu sengaja supaya dia kalau misalkan latihannya nggak keras-keras banget biar begitu-begitu aja kan? Enggak juga. Iya, aku tahu. Udah skip. Tapi seberapa kamu pengen si ICB ini sampai kamu tuh segitu ngejaganya sampai ngomong aja kamu berstrategi? Pengen banget sih, Pak. Karena itu kesempatan. Kapan lagi kan waktu itu waktu Bang Angkalkon kan jadi. Ya mungkin ini kesempatan aku gitu buat ngerebut itu ICB. Nasional pertama nih jadi. Iya. Karena kan emang dari awal terjun ke boxing juga ya pengen dapat sabuk gitu. Cuma kan waktu itu kalah gak jadi. Terus pertanyaan aku ya. Kamu kemarin kan preskon lumayan nahan-nahan. Aku lihat juga jadi emang nahan sih. Apa yang kamu tahan emang? Emang gak susah. Pengen ngomong banyak tapi susah dikeluarin gitu, Pak. Gak tau kenapa. Respect kah sama Jaden? Takut Jaden marah kah? Enggak. Takut apa? Lebih ke respect aja sih. Respect aja. Terus takut ngomong dia bahasa Inggris. Oh gitu. Takut dia ngomong bahasa Inggris. Tapi kamu bahasa Inggris emang gak ngerti-ngerti banget? Ngerti kan? Yes. Oke, kan kemarin kamu sebenarnya nahan-nahan. Oke. Menurut aku pesan yang paling aku lihat
paling tebel itu adalah ketika kalian face off. Bener gak? Face off ada? Hah? Ada. Pas kemarin face off apa sih? Yang kemarin face off face to face? Face to face nanti meren kamu iya. Abis ini kamu face to face. Ya pertanyaan aku, kamu pas lagi face off lihat mata dia, kan kalian kamu apa rasanya? Lebih kerasa. Nah, Ya betul Pak. apa itu rasanya? Pengen apa ya? Lebih ke pengen cepat-cepat ke tanggal 28 Pak. Oh, seriusan? Iya, karena kan sebenarnya Jaden nahan-nahan, kamu nahan-nahan. Tapi pas face off aku ngelihat, aku dong paling dekat ngelihat, aku bisa lihat mata kalian tuh sebenarnya berkata lain daripada apa yang kalian ngomong di mic. Bener apa salah? Bener. Kenapa? Kenapa ditahan-tahan? Apa sebenarnya pesan apa deh? Jujur, satu kata aja yang kamu coba transfer itu ke tatapan Jaden. Karena Jaden juga tatapannya kan bener-bener dalam banget. Kamu bisa ngerasain itu gak? Apa ya? Ya takut salah ngomong aja sih Pak. Mati kau gitu ya? Jujur. Enggak. Bohong. Enggak ada. Bohong. I love you aja, love you. Jadi guys, itulah art of the sport ya. Jadi mereka nahan-nahan ngomong pun sebenarnya ada pesan yang ya sama kayak postingan kamu. Lebaran orang lagi makan ketupat. Ya intinya gini aja Orang lagi Bang. lebaran di Malaysia, lu kirim begitu. Intinya gini aja Bang. Di presscon gak apa-apa, gak terlalu banyak bicara. Yang penting nanti tanggal 28. Apa yang berbicara? Pokoknya yang berbicara. Oke. Nih, kamu kan nanti mau face to face. Ya. Ya aku nggak tahu sih hasilnya bakal gimana. Karena kalau menurut aku kemarin mah kamu nahan cuman karena nggak lihat-lihatan mata aja. Tapi nanti face to face kamu akan kurang lebih 30 sampai 1 jam kamu lihat-lihatan. Kamu bukan cuman tebak-tebakan apa maksud dia. Kamu bukan cuman tebak-tebakan dia bohong atau enggak. Ini face to face pertama kamu dan ini face to face pertama di perebutan sabu kamu dan sama Jaden. Menurutku ya kamu enjoy dan kamu jangan sampai kamu menyesal kamu tidak memberikan pesan yang kamu berikan ke dia. Karena itu sebenarnya game changer banget. Oke. Pokoknya siapin wasit aja. Siapin apa? Buat nahan. Buat nahan. Karena kamu bakal habis-habisan banget. Habis-habisan banget. Harus. Seberapa habis-habisan sih? Harus all in pokoknya. Aku suka banget mental kamu, Di. Jadi menurut aku respect banget sama kamu. Aku ngelihat kamu bener gak main-main. Terima kasih juga kamu tuh udah mau menyelaraskan nilai kamu sama aku. Percaya sama Bion. Bisa ngembangin karir kamu juga sampai sekarang. Dan kamu gak menyiakan kesempatan ini. Aku yakin apapun usaha kamu 6 bulan ke belakang, 1 bulan ke depan 1 bulan ke depan lagi itu gak akan pernah mengkhianati hasilnya. Coba aku tetap mau kamu. Apa pesan kamu buat Jaden? Buat Jaden ya dari AA ya. Kita sama-sama latihan. Mudah-mudahan nanti tanggal 28 Juni kita bisa totalitas dan sama-sama kasih yang terbaik di atas ring. Tapi ingat, sabuk tidak bisa direbutin dari Cobra. Kamu ekspektasi kamu apa yang akan diberikan Jaden? Dalam hal apa? Dari tanding kah? Ya maksudnya kamu kan juga pas lagi latihan pasti kan kebayang-bayang kayak ketika gue ngelakuin ini. Gue gak mau dia nyerah juga pas gue pukul. Gue mau sampai abis-abisan gitu. Apa yang kamu, selevel apa yang kamu ekspektasikan Jaden berikan? 100% kah? 1000% kah? Ya pastinya Jaden juga pasti ngasih 100% nanti di atas ring. Kamu percaya juga sebenarnya level respect dia ke latihan-latihan kamu tuh sebenarnya juga sama. Sama. Jadi sebenarnya dia nggak latihan gitu ya. Sebenarnya latihan ya. Latihan. Cuman yang bikin gemes dia nggak upload. Ya. Ya intinya aku ngelihat kalian berdua punya level lapar yang sama. Kalian berdua punya level keinginan yang sama. Karir kalian juga di dunia ini akan ditentukan
jauhnya seperti apa secara eksponensial tuh di 28 Juni nanti. Jadi aku harap pesan aku jangan sia-siakan waktu. Jangan sampai kamu menyesal kamu gak melakukan ini, gak melakukan itu, all out. Di setiap kesempatan pas lagi kamu bisa ketemu Jaden dan berikan pesan, kamu berikan pesan yang baik, kamu berikan pesan sampai dia ngerti maksud kamu sampai ujung. Ditutup pas lagi adu pukul nanti. Siap. Oke, pertama kali gak pakai headguard kan? Yes. Air. Target kamu setelah ICB nasional apa? Pengen lebih istirahat dulu sih Pak. Oh gitu. Paling capek ya? Capek asli pengen istirahat dulu. Iya. Nikmatin endorsean yang masuk lagi. Asik. Amin mudah-mudahan. Sekarang kan banyak, rame kan endorsement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang aku ngeliat kamu, sumpah. Maksudnya aku gak nyangka juga. Maksudnya aku seneng kan ketika aku menciptakan platform ini. Terus orang-orang yang di dalamnya itu hidupnya beneran bisa berubah, berefek. Happy banget sumpah beneran. Jadi makanya aku berharap kamu bisa all out juga buat diri kamu sendiri di 28 Juni nanti. Insya Allah. Terima kasih. Semoga gameplaynya lancar. Amin. Semoga apa yang kamu cita dan cintakan semua bisa jadi tetap milik kamu. Amin. Apa yang udah dituliskan dari kamu lahir itu beneran bisa kamu dapetin nanti 28 Juni. Amin. Mantap ya. Mantap. Pesan untuk Andi Cobra 5 tahun lagi. Mungkin sabuknya udah ada yang gold, ICB gold. Gila. Ini sabuk di sini 2 ya. Ngeri ya. Amin. Apa? Kenapa malah berkaca-kaca buat diri sendiri 5 tahun lagi kamu kasih pesan buat Andi Cobra 5 tahun lagi. Gak ada deh. Ya, seru banget. Kenapa sih? Gak ada. Kamu harus bisa bermimpi dan gak apa-apa mimpinya dikasih tahu juga. Gak bisa. Andi Cobra udah menikah. Udah menikah belum? 5 tahun lagi? Insya Allah. Ya anak belum? Nah, harus punya banyak. Terus apa lagi? Mau punya camp. Ya itu pengen. Aku kayak bisa baca pikiran ya? Iya kok bisa. Gak tahu. Terus apa lagi? Mau Ya banyak. ngangkat apa ya? Ngangkat derajat keluarga. Sekarang udah dong. Ya alhamdulillah. Mau lebih Sedikit. lagi. Mau lebih lagi. Apa lagi? Udah cukup Bang, kekuat. Gak apa-apa. Terus apa lagi? Ini aku bantu. Maksudnya kayak sesuatu hal yang kamu impikan. Ketika kamu punya keberanian buat sampai ngomong. Itu pasti terjadi. 1000%. Itu yang aku lakukan. Hampir semua yang aku lakukan aku rasa sebenarnya impossible. Maksudnya kayaknya kalau gue tarik mundur gak mungkin deh. Tapi karena ya udah berani aja buat ngomong. Akhirnya kejadian. Oke. Apa jadi yang kamu benar-benar pengen banget? Susah ya, kenapa susah ngucap ya? Ya ngomong ketika kamu berani. Sebenarnya kamu bukan susah ngucap. Kamu tahu mau ngucap apa cuman kamu gak berani aja. Takut gak kejadian kah? Karena dulu hidup keras. Takut dianggap kayak muluk-muluk. Takut dianggap gak mungkin. Takut dikira orang gila. Sama aku juga pernah ngerasain kok. Tapi ya ngomong aja. Ini kesempatan mumpung ada aku dibantuin ngomong. Gak bisa. Bisa. Ngomong atau bingung? Bisa. Gak bisa Bang. Andi mau apa Andi? Gue pengen sukses aja udah itu aja. Suksesnya kayak apa? Detail dong. Udah cukup. Bisa bantu banyak orang. Ya sukses, sehat, terus bahagia semuanya. Orang tua. Neng. Orang Siapa nama Neng? terdekat, Arlin. Arlin. Arianto. Ya pokoknya itu. Aku udah gak mau apa ya. Kayak direndahkan lagi udah itu aja. Keren. Adi Cobra. Luar biasa.
setelah kamu udah ngomong, gak akan lagi yang ada berani ngerendahin kamu. 1000%. Percayalah. Amin. Percayalah, itu udah diambil, ditangkap bumi. Set, udah gak ada lagi yang bisa berani ituin kamu. Oke? Mantap? Apa itu? Mantap. Mantap. Aduh. Lega? Lega? Akhirnya jatuh juga tuh air mata perjuanganmu. Lega kan? Enak ya? Duh, malu banget ya. Nangis Kok malu? Minta ya. Iya boleh. Dah cukup podcastnya. Enak kan? Lega kan? Tak yang aneh-aneh kan? Aman. Aman? Cuma ya tetap mungkin ini kepribadian aku ya. Susah bicara. Ya. Justru kalau kamu ngomong susah bicara nanti ditangkap bumi digitu ntar susah terus. Hah? Jadi mulai sekarang Andi Pengen bahagia, pengen sukses, pengen bagian keluarga, pengen bagian pacar, bukan pacar tapi jadi calon istri. asik. Terus apa lagi? Ya pokoknya gak mau direndahin lagi gitu. Mulai sekarang ketika kamu mau bilang susah bicara, kamu ganti sama apa yang kamu mau ngomong, kamu langsung ngomong. Janji? Janji? Jadi, Oke? Oke. Jadi ketika kamu udah mikir oh enggak susah diomongin, langsung ganti pakai kata-kata yang kamu omongin. Janji ya? Janji ya Neng? Diingetin terus ya, ini momen yang harus kamu selalu inget. Oke? siap. Aku gak tahu hidup sampai kapan, tapi yang jelas setiap pertemuan aku sama orang aku mau itu berarti. Oke? Siap. Bos? Bos. Oke, siap. Adi Cobra! Ada lagi yang mau disampaikan? Ada satu lagi. Apa satu lagi? Gue mau minta maaf kalau ada obrolan ini ada yang menyinggung kalian dan bikin kalian sakit. Gue minta maaf karena setiap aku ngomong tuh takut terus bang. Kenapa ya? Normal. Kalau aku mau bacain sebenarnya rada gak enak didengar tapi ya karena dulu hidup susah, sekarang masih nggak percaya juga di titik sekarang. Terus sekarang Andi coba berhati-hati dalam berbicara supaya nggak sakitin hati orang, karena Andi tahu ketika orang ngomong sakit ke Andi itu nggak enak gitu kan? Kadang kalau misalkan udah ngobrol juga, udah nyampe rumah suka kepikiran terus gitu. Karena Andi nggak mau bikin orang sakit, karena Andi tahu disakitin orang gak enak. Agak kuat. Ada lagi yang mau omongin? Dah cukup. Yakin? Oke. Bener lega? Alhamdulillah. 100% lega? Insya Allah. 100% lega? Insya Allah. 100% lega gak? Apa satu lagi yang mau diomongin? Andi mah ini mau ngomong buat orang-orang yang pernah sakitin hati Andi ya sebenarnya ya? Gak juga. Masa? Kok berat ya? Yang penting dimaafin, tulus maafinnya. Ya gak apa-apa bilang juga dimaafin, tulus dimaafin. Ini terakhir ya. Ya. Ini pesan buat mama dan bapak. Mohon maaf bila Andi bikin marah mama terus
bikin kesel bapak terus. Terus bikin beban mama sama bapak. Pokoknya mama sama bapak sehat-sehat. Dan doain juga mudah-mudahan Andi bisa jadi orang sukses nanti ke depannya. Aku boleh nanya gak? Mau papa masih bareng? Masih. Oke. Cuma aku suka gak tega kalau mereka terus kerja gitu. Soalnya dari dulu memang kerjanya berat banget. Kerja apa memang? Bikin sapu injuk. Dari pertama dari pertama kenal mama sampai Covid kalau gak salah. Masih bertahan di kerja injuk. Mama, bapak hebat. Bisa berbareng terus. Udah, itu aja. 100% lega? 100% lega? Insya Allah. 100% lega kan? Nanggung di sekalian. Sebenarnya masih banyak yang harus diungkapin juga, cuma udah cukup sini aja, gak kuat. Ya habis ini kita ngobrol lagi ya. Ya. Oke. Tepuk tangan buat Andi Cobra. Pesan dari aku, jangan pernah berubah. Hati kamu tuh bagus, tulus, pasti sukses 1000%. Amin. Pasti sukses. Orang kayak kamu hatinya gak bisa ditiru. Jadi bersyukur punya Neng selalu di sebelah kamu. Bersyukur punya papa mama kerja keras sayang sama Andi dan keluarga. Tinggal kamu buktiin aja dari hari demi hari kamu jadi orang yang lebih baik, makin dekat sama apa yang kamu impikan. Amin. Dah, simple. Lega? Alhamdulillah lega. Oke. Terima kasih, Bang. Ya. Mantap! Buat kalian semua, jangan pernah patah semangat. Mimpi harus dikejar. Jadi genggam mimpi kalian, lari bersamanya, merangkak bareng, berdiri, berjalan, sampai berlari dan juga terbang sama mimpi kamu. Oke? Oke. Mantap! Ih, keren banget ini podcast luar biasa. Ih, asik. Mau makan? Makan lah. Jam berapa sekarang, Dek? Kamu kenapa nangis? Peluk lah. Hah? Sinilah. Sini. Pelukan. Buat sini aja deh. Orang lewat situ mestinya. Maaf ya ketutupan. Kamu kenapa nangis? Udah jangan nangis. Kenapa? Dek. Ini sorry ya. Kenapa? Ada yang mau diomongin? Iya. Hah? Gak ada. Kenapa kamu nangis? Apa? Kamu mau ngomong apa kalau sama Andi? Ucapin apa sama Andi? Andi. Andi Yuk, itu ngapa? aku lihat apa ya? Nih. Aduh. Kenapa? Apa? Aku lihat dari perjuangannya aja. Selama ini aku udah tahu pertama kali kita menemui dia, terus dikasih tahu langsung sama dia kan. Aku juga nggak tahu kenapa bisa ketemu tapi langsung kayak ada klik ya gitu. Dia langsung kasih tahu dia tuh sekolahnya cuma sampai SD, dia minder sama aku karena aku lulus sampai 1 gitu. Cuman aku nggak pernah ngeliat itu sih.
aku mau lebih ngeliat kayak tanggung jawab dia sama diri dia selama ini bisa tetap sampai sekarang. Itu yang terus dia sampai direndahin sama tetangga dan semuanya juga. Ya itu yang bikin aku. Ini laki-laki langka ini. Iya. Gak dijual grosiran. Limited edition, the one and only Andi Cobra, bro. Asik. Makasih ya. Udah saya menerima aku Asik. dari pertama aku berkarir. Kamu hebat. Kamu udah hebat banget. Udah. Udah habis. Iya. Tapi aku gak mau nangis tau. Iya. Soalnya Siapa orang mau nangis? Siapa juga? Soalnya kalau aku nangis dia nangis nanti yang nggak ada yang nenangin kan. Jadi aku lebih kayak selama ini kalau dia mau udah sedih ya udah Ya aku udah. aja yang harus kayak wah gitu. Jadi biar dia yang nggak ikut lama-lama sedih gitu. Jadi harus salah satu yang nguatin. Kalau kayak gini dua-duanya nangis semuanya. Ya udah gitu deh. Udah balik lagi. Enggak ada yang mau diomongin? Enggak, apa lagi? Cukup? Udah. Makasih ya. Iya, sama-sama ya. Aku juga terima kasih. Lucu. Apa? Apa? Ini kan lagian tadi kan dia bilang di S1, Andi tuh juga lagi ngejar gelar ini, ada gelar Iya, yang lagi dia makanya. kejar. Gelar apa gitu? Ya udah, gak ada yang mau disampaikan lagi, Neng? Pokoknya buat Andi kedepannya harus percaya sama dirinya sendiri karena semua itu pasti ada impactnya. Terus aku aja percaya sama kamu, masa kamu nggak percaya sama diri kamu gitu. Jadi kamu harus lebih percaya sama diri kamu juga. Siap. Harus berjuang selalu, jangan dengerin kata orang. Boleh dengan kata orang, Masa gak boleh dengerin iya. kecewas? Jangan hina kamu gitu. Justru dari hinaan itu kamu harus lebih bangkit lagi. Ya itulah. Salaman lagi. Salaman lagi. Kan bro loh. Nah, ya. Asik lucu banget sih. Kapan mau dikawinin ini? Nanti insya Allah Coming soon. lebih cepat lebih baik. Aja. Surprise, namanya surprise ya. Surprise. Ih ngeri nih kalau surprise. Nunggu sponsor. Udah tenang pokoknya. Aku siap. Ah udahlah nanti aja gak usah janji-janji. Nanti kamu nikah aja dulu. Makasih ya. Iya. Sama-sama. Sebenarnya aku tuh dari dulu mau bilang terima kasih sama Bang Selos dulu. Berkat Ion, aku bisa nyampe ke titik ini. Ya sama-sama Di. My pleasure. Aku seneng. Hidupku ini value-nya impact driven legacy. Jadi kalau apa yang aku bisa lakukan seumur aku hidup, bisa kasih efek baik, impact bagus buat hidup orang, aku pasti lakukan. Ya. Siap. Mantap. Hai, itu dia Andi Cobra. Pokoknya kalau kamu nikah aku janji rumah kamu aku yang isi. Kulkas, TV, Alhamdulillah. mesin cuci. Beneran. Serius, Itu ya? iya kalau di Cina ada kepercayaan kalau ngasih itu tuh supaya kebutuhan-kebutuhannya tersokong, jadi lem terus. Pokoknya tenang aja pasti aku yang isi. Aku janji beneran. Oke, yang penting nikah dulu. Tapi nikah sama sama Neng ya, nggak usah salim. Beneran. Ntar kamu mau TV yang segede apa? Ntar aku beliin. Asik. Mantap. Mantap. Siap.
Terima kasih banyak. Bang. Ya, sami-sami. Dah, tinggal kawin Kamu- aja. Mau kawin apa nikah? Udah jangan dilamar di sini. Ntar aja berdua. Ntar gue nangis lagi. Dah ya. Terima kasih guys buat kalian semua. Jangan lupa live on pay-per-view di video 28 Juni. Tenis Indoor Senayan nonton langsung. Jangan lupa juga buat kalian semua yang beli tiket normal sale, nggak tahu ya saya kapan atau ini diupload sebenarnya nanti udah habis tiketnya, nggak tahu juga kemarin karena presale 1 32 detik, presale 2 27 detik. Apa yang mau ngomong apa tadi dulu? Jangan nonton bajakan gue. Jangan judi, jangan 4311. Kayak judi itu. Iya biasa. Taruh no, gue ntar Biasa. ada. Ntar ada. Boleh ngirim pesan? Boleh. Jadi buat kalian jangan lupa saksikan nanti gua tanding sama Jedan tanggal 28 yang pastinya bakal lebih seru dari fight sebelumnya. Asik. Udah gitu Yang dong. pastinya bakal lebih brutal. Live. Jaden. Gak ada. Jedan, I love you. Bilang dong 28 Juni 28 Juni live on pay-per-view. Love Live. live on pay-per-view Di video. di video 49.000 49.000 di Indonesia, di Indonesia, 16 ringgit di Malaysia, 16 ringgit di Malaysia, $5 di seluruh dunia. $5 di seluruh dunia. Yang mau nonton langsung Yang mau nonton langsung bisa beli tiketnya di Kiostix. bisa langsung beli tiketnya di Kiostik. Asik. Apa lagi ya? See you guys See you guys di Tenis Indoor Senayan. Tenis Indonesia ya. 28 Juni. 28 Juni. Beyond Combat Showbiz Beyond 5. Combat Showbiz 5. Asik. Ada pesan lagi? Udah? Udah. Udah? Kamu gak ada? Gak ada? Pokoknya thank you guys yang sudah Asik. support gua. Nih pertanyaan aku pernah tanya ke Rania juga, sekarang aku mau tanya ke Neng. Andi Cobra. Ya apa mungkin menang apa pasti menang? Pasti menang. Pastilah ya bro. Asik. Udah. Udah. Oke, lega? Udah lega. Mantap? Mantap. Ini itu dia Andi Cobra. Ini podcast dengan closing terbanyak ya. ada lagi. Banyak sedihnya ini. Banyak sedihnya. Iya, apa. Nice. Ya, mantap. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena yang pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa los? Subscribe. Terima kasih.